Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Jika berniat untuk mempertajam energi kolbu, mulai sekarang kita harus meninggalkan kebiasaan fasik dan munafik. Karena kedua kebiasaan itu dapat menumpulkan hati, dapat memperbodoh jiwa. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Quran Surat Al-Hasyr ayat 19. Dalam sebuah hadis dijumpai keterangan yang membedakan antara orang mukmin dan orang munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tujuan hidup orang beriman adalah salat dan berpuasa, sedangkan tujuan hidup orang munafik adalah untuk makan dan minum laksana binatang, meninggalkan ibadah dan salat. Orang beriman sibuk bersedekah dan mencari ampunan. Orang munafik sibuk dengan kerakusannya dan panjang angan-angan. Orang beriman memutuskan harapan dari setiap orang kecuali bergantung kepada Allah, dan menawarkan hartanya untuk kepentingan agama Allah. Sedangkan orang munafik menawarkan hartanya untuk kepentingan duniawi. Orang beriman merasa aman dari sesama manusia kecuali kepada Allah. Sedangkan orang munafik suka berbuat jahat dengan rasa bangga dan gembira. Orang beriman bertanam dan mengkhawatirkan kerusakannya, sedangkan orang munafik merusak dan mencabut tanaman, tetapi ia berharap bisa memanen. Orang beriman memerintah dan melarang berdasarkan ketentuan agama dan selalu berusaha melakukan kebaikan. Sedangkan orang munafik memerintah dan melarang demi kepentingan dan kepemimpinannya. Ia suka berbuat kerusakan. Bahkan orang munafik memerintah kemungkaran dan menghalangi yang ma'ruf. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-munafiquna wal munafiqati ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun.
وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama. Mereka menyuruh membuat yang mungkar dan melarang berbuat yang ma'ruf, dan mereka menggenggamkan tangannya. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Quran Surat At-Taubah ayat 67 sampai 68. Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam golongan orang-orang munafik ini dengan neraka Jahannam. Kelak mereka dikumpulkan dengan orang-orang kafir. Antara orang munafik dan orang kafir mempunyai kedudukan yang sama, bahkan lebih buruk daripada orang kafir. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, sesungguhnya Allah mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam Jahannam. Quran Surat An-Nisa ayat 140. Dalam ayat lain ditegaskan, sesungguhnya orang-orang munafik ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapati seorang penolong bagi mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 145. Akar kata munafik berasal dari lafal nafiqa'ul yarbu. Nafiqa artinya liang dan yarbu artinya binatang yang bentuknya seperti tikus, tetapi kakinya lebih panjang dibandingkan tangannya, semacam kanguru kecil. Yarbu memiliki dua liang dalam persembunyiannya. Liang pertama disebut natiqa dan liang lainnya disebut qasi'a. Binatang ini masuk ke liang pertama dan bisa muncul ke liang yang lainnya. Orang munafik disamakan dengan yarbu karena dapat menampakkan dirinya dengan dua muka. Artinya, suatu kesempatan ia menampakkan diri seolah-olah sebagai orang mukmin, namun sesungguhnya pada kesempatan lain ia menuju kepada kekafiran. Orang munafik sangat berbahaya, sebab kadang-kadang dapat bermain watak sebagai teman dan pada kesempatan lain menjadi lawan. Seperti seekor kambing,
sekali waktu berjalan menuju kelompok tertentu, dan sekali waktu menuju ke kawasan yang lain. Hal ini seperti digambarkan dalam sebuah hadis. Sesungguhnya orang munafik itu ibarat seekor kambing yang berada di antara dua kawanan. Suatu ketika berjalan menuju ke kawanan tertentu, dan sekali waktu ke arah kawanan lainnya. Kambing itu tidak menetap pada salah satu kelompok, sebab ia adalah kambing asing dan bukan merupakan bagian dari kelompok tersebut. Orang munafik diancam dimasukkan ke dalam neraka, dan neraka itu memiliki 7 pintu sebagaimana disebutkan dalam firman Allah. Jahannam itu memiliki 7 pintu. Quran surat Al-Hijr ayat 44. Diterangkan pintu Jahannam terdiri dari besi yang penuh dengan laknat. Bagian luarnya terdiri dari tembaga dan bagian dalamnya adalah timah. Sementara itu, api menjilat-jilat meliputi penghuni neraka dari berbagai penjuru. Allah menyediakan bagi manusia munafik pada tingkatan yang paling bawah, yang merupakan tingkatan neraka paling luar biasa sakitnya. Diterangkan pula dalam hadis, suatu ketika Jibril berdialog dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang neraka Jahannam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Jibril, jelaskan kepadaku tentang sifat dan panasnya neraka." Ketahuilah Muhammad, Allah telah menciptakan neraka lalu menyalakannya selama 1000 tahun hingga warna apinya merah menyala. Kemudian Allah menyalakannya lagi selama 1000 tahun hingga warnanya menjadi hitam pekat. Demi Tuhan yang mengutusmu dengan benar sebagai Nabi, seandainya sebuah pakaian yang dikenakan oleh para penghuni neraka tampak oleh manusia di bumi dan dicelupkan ke dalam air di bumi, tentu semua manusia yang mencicipinya menjadi binasa. Kata Jibril lagi, jika semisal satu hasta dari rantai neraka, sebagaimana firman Allah, kemudian ikatlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Quran surat Al-Haqqah ayat 32. Setiap hasta dari rantai tersebut panjangnya sejauh jarak antara ujung timur dan ujung barat. Lalu seandainya satu hasta itu diletakkan di atas gunung-gunung di dunia ini,
tentu gunung-gunung menjadi hancur. Seandainya seseorang masuk ke dalam neraka, lalu ia dikeluarkan ke bumi, tentu seluruh makhluk di bumi mati karena bau busuknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Jibril, jelaskan kepadaku mengenai sifat-sifat pintu neraka Jahannam. Apakah sama dengan pintu-pintu di dunia ini?" "Tidak," jawab Jibril. "Pintu Jahannam itu terdiri dari beberapa tingkatan. Sebagian lebih rendah dari sebagian lainnya. Jarak antara satu dengan lainnya sejauh perjalanan 70 tahun. Setiap pintu yang lebih bawah satu tingkat dari atasnya memiliki derajat suhu lebih dahsyat, mencapai 70 kali lipat panas. Terangkan kepadaku tentang para penghuni neraka dari setiap pintu-pintu di sana," pinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril menjelaskan, pertama, orang-orang munafik berada pada tingkatan paling bawah. Tingkatan ini disebut neraka hawiyah, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, "Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapati seorang penolong pun bagi mereka." Quran Surat An-Nisa ayat 145. Lanjut Jibril, kedua, orang-orang musyrik berada pada tingkatan yang kedua, yaitu di atasnya hawiyah. Nama neraka pada tingkatan ini disebut Jahim. Ketiga, orang-orang dari golongan Sabi'in berada pada tingkatan lebih atas, disebut neraka Sakor. Keempat adalah iblis berikut para pengikutnya. Mereka disiksa pada neraka di tingkat lebih atas dari Sakor. Neraka untuk iblis ini disebut Laza. Kelima, yaitu neraka yang bernama Hutamah, lebih atas dari sebelumnya. Tingkatan neraka ini ditempati oleh orang Yahudi. Adapun neraka yang lebih atas dari Hutamah disebut tingkatan Sa'ir, ditempati orang-orang Nasrani. Malaikat Jibril diam sejenak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mengapa engkau tidak menjelaskan kepadaku mengenai penghuni pintu neraka ketujuh?"
Wahai Muhammad, janganlah engkau menanyakan hal itu. Jawab Jibril merasa keberatan. Mengapa? Jelaskanlah kepadaku. Yang menjadi penghuni pintu tingkatan neraka ketujuh adalah orang-orang yang suka melakukan dosa besar dari umatmu yang sampai matinya belum bertaubat. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kepastian yang sudah ditetapkan. Quran Surat Maryam ayat 71. Rasulullah menjadi sangat cemas dan takut, sampai-sampai ia bersedih dan menangis dengan suara keras. Bagi orang-orang yang ma'rifat atau arif kepada Allah terhadap kekuasaan dan keperkasaannya, tentu merasa cemas, merasa khawatir terhadap kecerobohan dan kelalaiannya sebelum menyaksikan penderitaan dan hebohnya kehidupan akhirat. Bukankah berita-berita tentang kehidupan akhirat itu sangat menakutkan bagi orang yang takut kepada Allah? Sebelum tirai penutup dirobek-robek, lalu ia dihadapkan pada yang perkasa dan yang maha penyiksa, serta sebelum ia diperintahkan masuk ke neraka, hendaknya segala menyesali diri dan bertaubat. Sebab berapa banyak orang tua yang berteriak-teriak memanggil-manggil di neraka, "Oh ubun-ubun ketuaanku, betapa celakanya aku ini." Banyak pula para pemuda berteriak-teriak mengeluh, "Aduh, masa mudaku." Dan tak sedikit wanita menyesali diri, "Aduh, betapa hina dan sengsaranya diriku." Pada hari itu, semua tirai penutup aib telah hancur dan menjadi terbuka. Tak ada lagi yang dapat dirahasiakan. Wajah dan tubuh mereka menghitam, punggung-punggung mereka menjadi remuk dan patah. Yang tua tidak lagi dihormati, dan yang muda tidak pula disayang. Rahasia dan aib para wanita tak lagi tertutup. Wahai Allah, jauhkanlah kami dari neraka dan selamatkanlah kami dari siksanya. Jauhkanlah kami dari perbuatan yang menyebabkan datangnya siksamu. Hindarkanlah kami dari kebodohan
dan kesalahan-kesalahan.